أشمل حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Buku hadis. Kita baca baru yang pertama. As-sani summa yukhallilu biyadaihi sya'rah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangan beliau menyela-nyelai rambut beliau. At-takhlil idkhalul asabi' baina ajza'i syar', yaitu memasukkan jari jemari di bagian-bagian rambut. Ini makna yang diinginkan untuk hadis ini. Sementara untuk hadis yang lain, takhlil itu terkadang apa? Di antara jari jemari itu sendiri. Jari tangan dimasukkan di sela-sela jari kaki, itu namanya juga takhlil. Kemudian as-salis qad arwa basyaratah, telah membasahi seluruh kulitnya. Yang diinginkan adalah apa? Kulit kepala itu, yang di bawah rambut itu. Awsalal ma ila usulis sya'r, yaitu dia meletakkan, dia menyampaikan air ke pangkal rambut. Wal basyarah al muradahuna zahiru al jildil mastur bisya'ar. Yang dimaksud kulit di sini adalah apa? Permukaan kulit yang ditutup oleh rambut. Walaupun sebenarnya semuanya basyarah. Kemudian yang keempat, idza dhanna, adzan yuradu bihi huna bimakna madza? Ar-rujhan, dugaan yang kuat. Mana ini dhanna? Idza dhanna annahu qad arwa basyaratah. Baik. Kemudian yang berikutnya, la dalila ala annahu la budda minal yakin, karena tidak ada dalil yang menunjukkan harus sampai tingkat keyakinan. Cukup kita menduga bahwasanya air itu telah merata di kepala kita, maka tinggal kita apa? Kita basahi badan kita. Tentunya dari atas kepala kita guyur kemudian seluruh badan. Tidak perlu sampai tingkat yakin. Adzan qad sahhat ta'abbudu bihi fil ahkam. Dugaan itu telah sahih, yaitu apa? Kita beribadah dengannya di dalam hukum-hukum ini. Ini untuk membantah sebagian orang yang mereka itu melampaui batas dalam memberatkan umat, sehingga mengatakan apa itu? Mengatakan bahwasanya agama itu tidak dibangun di atas dugaan. Dalilnya kata mereka adalah inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dugaan itu tidak mencukupi kebenaran sedikit pun. Kita katakan ayatnya benar, tapi tidak seperti yang engkau tafsirkan. Kenapa? Kata para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin, juga sebelumnya Syekh As-Sa'di dan para a'immah yang lain di dalam membahas usul fikih, ayat tadi inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya dugaan itu tidak mencukupi kebenaran sedikit pun, itu adalah adzan yang tidak memiliki apa? Faktor penguat sedikit pun. Sekedar dia menduga seperti apa yang dilakukan oleh orang musyrikun. Iya tabi'una illa dzanna wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka tidak mengikuti kecuali dugaan saja. Menduga bahwasanya Allah memiliki perantara, menduga bahwasanya Allah itu menikah dan punya anak. Inilah yang dimaksudkan. Sama sekali tanpa ada apa? Faktor penguat untuk mendukung dugaan tadi. Adapun dugaan yang dia itu memiliki faktor penguat dan rajih, lebih dari 50% istilahnya, maka ini adalah perkara yang ma'ruf. Kita disuruh beragama dengan itu kalau tidak mencapai derajat yakin. Makanya boleh dikatakan apa? Ijtihad. Kapan seseorang itu ijtihad? Ketika dalilnya itu tidak jelas. Dia berusaha untuk apa? Mencari kejelasan semampunya. Tidak mungkin ketika itu dia mencapai derajat yakin, karena apa? Dalilnya tidak jelas. Ini menunjukkan bahwasanya beribadah dengan adzannir rajih, dugaan yang kuat, itu adalah benar dan itu yang diwajibkan ketika kita tidak mencapai derajat al-yakin. Makanya Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Usul min Ilmil Usul mengatakan apa? Aghlabul ahkami syar'iyyah dhanniyah. Bahwasanya kebanyakan hukum syar'i itu adalah dhanniyah. Dhanniyah bukan berarti kita meremehkannya, mengatakan ini masih dugaan, bukan. Tapi apa? Perkara-perkara yang dalilnya tidak jelas, yang mau tidak mau kita harus ijtihad di situ. Kita dalam artian orang yang pantas untuk ijtihad, itu adalah kalau dia sudah mencapai suatu kesimpulan berdasarkan dalil-dalil yang dia kumpulkan dan fatwa a'immah yang dia kumpulkan, kemudian terbentuk suatu gambaran yang rajih walaupun tidak sampai yakin, maka dia wajib beramal dengan konsekuensi dari gambaran itu tadi. Itulah yang namanya al-amal bidzan. Makanya sekian banyak dalil dalam hadis Rasulullah sendiri apa? Beramal dengan adzan.
adzon tapi bukan don yang hawa nafsu, tapi don yang rajih. Berdasarkan apa yang nampak. Seperti ketika beliau menetapkan di mana kita menempatkan pasukan ketika di perang Badar itu. Juga ketika beliau melakukan ijtihad yang pertama di dalam perang Ahzab. Tidak mungkin kita katakan beliau yakin di situ. Sampai tingkat yakin. Makanya ketika sahabat yang lain, ya Rasulullah, ini bukan taktik peperangan yang benar, tapi yang benar begini-begini. Langsung beliau mengatakan sodakta. Kemudian beliau pindah dan memilih taktik yang lain, menunjukkan boleh beramal dengan don selama memang itulah yang nampak. Kalau nanti ada yang lebih rajih, maka kita kembali kepada yang lebih kuat lagi dengan dalil dan qarinah yang lebih kuat. Itulah yang diinginkan oleh sang pensyarah di sini, wadhon qad sahha at-ta'abbudu bihi fil ahkam. Benar kita itu beribadah dengan adzon di dalam hukum-hukum. Tayyib, yang terakhir, afadha alaihi asalal ma ala sya'rih, yaitu mengalirkan air di atas rambutnya, di atas rambut kepalanya itu, untuk membasahi kepala, kemudian kena badan dan seterusnya. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.